pukul 19.07 waktu Indonesia Timur telah terjadi kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dengan TNI Polri yang bertempat di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, di mana kelompok kriminal bersenjata telah menembakkan sebanyak 3 kali tembakan yang berjarak 450 meter. Saat ini situasi berhasil diamankan dan dikondisifkan oleh TNI Polri dengan melakukan patroli gabungan di sekitar kota Kabupaten Puncak. Yonif 315 Garuda akan bertugas selama 9 bulan. Itu ada 4 kabupaten. Di Mapi, Agat, Merauke yang merupakan lokasi lowland atau dataran. Kemudian di highland itu di Kabupaten Mimika. Jadi ada 4 kabupaten yang mereka akan masuki. Kemudian ada sekitar 19 pos yang harus mereka tempati. Dan kami yakinkan mereka akan berbuat terbaik untuk rakyat di sana. Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Menyedihkan, Mahfud MD sebut 95 orang meninggal akibat tindakan brutal KKB. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa sebanyak 95 orang meninggal dunia akibat aksi teror dan kekerasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Dari jumlah tersebut, 59 merupakan warga sipil. Lebih jauh dipaparkan Mahfud, jumlah itu merupakan pencatatan data yang dilakukan sepanjang 3 tahun belakang. Sedangkan 27 prajurit TNI dan 9 personel Polri meninggal dunia. Meninggal banyak, masyarakat atau warga sipil yang meninggal 59 orang, TNI 27 orang, Polri 9 orang, seluruhnya itu 95 orang. Itu tindakan yang sangat brutal KKB ya, kata Mahfud MD pada Senin kemarin. Selain mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia, teror KKB juga menyebabkan 110 korban luka-luka. Detailnya yaitu 53 warga sipil, 51 prajurit TNI dan 16 personel Polri. Adapun tindakan yang selama ini dilakukan KKB mulai dari membunuh hingga membakar helikopter selalu direkam. Dia pun mengaku heran atas tindakan itu. Perbuatannya itu seperti membunuh, membakar rumah, membakar pesawat, menggorok leher orang, dokter dibakar di pinggir jalan, pegawai KPU dipenggal lehernya di tengah jalan, lalu bikin video menantang. Itu yang terjadi dan itu selalu ada videonya, beritanya juga tersebar, tutur Mahfud MD. Dirinya menjelaskan meskipun KKB bertindak dengan amat brutal, namun pemerintah tetap berupaya menyelesaikan konflik tersebut dengan berpedoman hak asasi manusia atau HAM. Tetap kita berpedoman, jaga hak asasi manusia, tegasnya. Aksi teroris yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua telah banyak memakan korban jiwa. Dalam 3 tahun terakhir ini, sedikitnya sebanyak 95 orang meninggal dunia. Dan itu belum termasuk sejumlah fasilitas negara maupun masyarakat biasa yang mengalami kerusakan. Hal itu diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah video yang beredar pada Senin kemarin. Disebutkan sebanyak 95 orang menjadi korban meninggal akibat aksi teror yang telah dilakukan oleh KKB. Selain korban meninggal, KKB pun menyebabkan korban yang mengalami luka berat akibat tindakan itu. Disebutkan total ada 110 korban yang mengalami luka-luka telah diserang oleh KKB dalam kurun waktu 3 tahun ini. Dikatakannya, kelompok separatis yang kini diberi label teroris itu juga kerap menyebarkan video aksi kekerasan yang mereka lakukan. Nah, mereka terus melakukan tindakan kekerasan dan perbuatannya itu membunuh, membakar rumah, bakar pesawat, menggorok leher orang, dokter dibakar di pinggir jalan, pegawai KPU dipenggal lehernya, lalu menantang bikin video nantangin kesini TNI Polri, saya potong lehermu, saya ajak perang kamu. Itu yang terjadi. Jelas Mahfud MD. Meski begitu, Mahfud mengklaim selama ini pemerintah kerap bersabar dan berlaku wajar terhadap seluruh perilaku dan tindakan kekerasan yang dilancarkan oleh para KKB ini. Pemerintah, kata Mahfud MD, selalu berupaya menyelesaikan persoalan konflik tersebut agar tidak mencederai hak asasi manusia. Pemerintah memang menyatakan KKB adalah teroris. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan banyak tokoh Papua datang kepadanya dan bersaksi jika para KKB Papua melakukan pembunuhan dan kekerasan dengan masif. Mahfud menyampaikan sikap pemerintah itu saat jumpa pers secara daring di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Kamis kemarin terkait peristiwa atau eskalasi tindak kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir ini.
Kelompok sipil bersenjata di Papua dikategorikan sebagai teroris, kata Mahfud. Hal itu sudah berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam undang-undang itu disebutkan teroris adalah orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan juga keamanan. Pemerintah sendiri lanjutnya sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Badan Intelijen Negara, pimpinan Polri, TNI, dan juga fakta bahwa tokoh masyarakat, tokoh adat Papua, pemerintah daerah, dan anggota DPR di Papua yang datang ke pemerintah, dalam hal ini ke kantor Kemenko Polhukam, telah menyatakan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindakan-tindakan kekerasan yang muncul belakangan ini di tanah Papua. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Tokabinda Papua Brigadir Jenderal TNI Gusti Putu Dani Nugraha Karya gugur tertembak oleh KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu kemarin. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sombom, angkat bicara tentang keputusan pemerintah menetapkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai teroris. Dilansir dari Tribun News, videonya beredar di media sosial dan diunggah ulang di kanal YouTube TV One pada Selasa kemarin. Diketahui sebelumnya pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan KKB yang akhir-akhir ini melakukan penyerangan terhadap warga sipil dan aparat adalah teroris. Keputusan ini sontak membuat banyak pihak meminta pemerintah mengkaji ulang karena dikhawatirkan akan menimbulkan stigma buruk bagi masyarakat Papua. Pada hari ini tanggal 3 Mei 2021, saya Sebi Sombom selaku juru bicara TPNPB OPM atas nama Panglima, atas nama Alam, atas nama Tuhan, atas nama Moyang, dan atas nama rakyat Papua. Kami mengeluarkan himbauan dan seruan, kata Sebi Sombom. Ia menyinggung penetapan status teroris bagi KKB. Sebi menyebut hal itu sama saja dengan mengecap seluruh masyarakat Papua adalah teroris. Yang pertama, kami menghimbau kepada seluruh penduduk asli Papua bahwa pernyataan pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa orang Papua adalah teroris, TPNPB teroris, semua yang berafiliasi itu teroris. Katanya, artinya bahwa siapa saja orang asli Papua, baik itu gubernur, pejabat pemerintah, sampai kepada kepala desa yang rakyat Papua itu adalah semuanya teroris. Dan itu sudah dicap oleh Jakarta dan ini adalah fakta, kata Sebi. Ia lalu menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua dimanapun termasuk yang berada di tanah rantau. Sebi mendesak masyarakat Papua untuk segera menentukan pilihan jika memang ingin merdeka dari Indonesia. Oleh karena itulah kami menghimbau kepada semua orang asli Papua, baik Gubernur Lukas NMB, Gubernur Barnabus Suebu, sampai di kepala-kepala kampung di mana saja dari Sorong sampai Merauke bahkan luar negeri. Kami mau sampaikan bahwa kami sudah dibilang teroris. Artinya tidak boleh tunggu waktu. Mulai hari ini ambil keputusan menentukan Anda siapa, kami siapa, dan tentukan semua pilihan itu, kata Sebi. Menurut Sebi Sombom, selama ini pemerintah Indonesia selalu berlaku layaknya penjajah kolonial. Ia tak ingin generasi berikutnya merasakan hal yang sama. Apakah mau menjadi budak dengan pemerintah kolonial Indonesia terus sampai tua sampai mati? Apakah kita bebaskan negeri kita ini supaya generasi kita tidak hidup menderita lagi di bawah penjajahan pemerintah kolonial Republik Indonesia? Tanya Sebi. Dan seperti kita tahu, jika Mahfud MD telah menyatakan KKB telah memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris atau DTTOT. Keputusan ini juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet pada 26 April 2021 lalu. Dalam rapat, Jokowi meminta untuk mengejar semua anggota KKB agar tidak berkeliaran. Lalu saya jawab adalah berdasarkan hasil rapat Kemenko Polhukam dengan pejabat-pejabat tadi sudah tidak ada alasan untuk menolak ini dimasukkan dalam daftar teroris karena sungguh sangat membahayakan. Jelas Mahfud MD. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme. Dalam undang-undang itu disebutkan setiap orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme itu adalah teroris. Selain itu, KKB juga telah melakukan aksi teror terhadap sejumlah fasilitas umum.